Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Okay. How are you today, guys? Alhamdulillah. Oke, hari ini giliran Ana untuk sharing session, melanjutkan materinya Mr. Angga tentang filosofi pendidikan. Kalau kemarin Mr. Angga tokohnya adalah Maria Montessori, kalau sekarang Ana Rabindranath Tagore, namanya Rabindranath Tagore. Sebelum mulai, Ana akan mulai dengan sebuah pertanyaan ke siapa ya? Ustaz Dedi. Ustaz Dedi, apa perbedaan mendidik dan mengajar? Dan mengajar. Bedanya, jadi kalau mendidik itu bukan hanya memberikan pengetahuan, tapi memberikan keteladanan, menanamkan nilai-nilai yang seharusnya ada pada diri anak. Kalau mengajar hanya memberikan knowledge. Insya Allah. Oke, selanjutnya Ustaz Salim. Jarang ada yang nanya. Coba Ustaz Salim, apa? biar beda. Ya, kalau menurut saya mendidik itu bagaimana kita mendidik dengan mengajar. Iya. Kalau mendidik itu, mengajar itu bagian daripada mendidik. Ya, terus mendidik juga, ya tadi disampaikan oleh Ustaz Didi memberikan keteladanan, ya mengajarkan nilai-nilai positif dan juga pendidik itu dia yang terus belajar. Sedangkan kalau mengajar ya simpel aja, menyampaikan materi, ya menyampaikan apa yang harus disampaikan itu aja. Oke, terima kasih ya jawabannya itu benar. Perbedaan dari mendidik, benar. Perbedaan dari mendidik dan perbedaannya itu memang mendidik itu adalah bagian dari mengajar. Jadi mendidik itu mencakup tadi pembentukan karakter, nilai-nilai, keteladanan. Nah, kalau mengajar itu hanya fokus untuk menerangkan atau meneruskan ilmu pengetahuan atau transfer knowledge, kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas tentang filosofi pendidikan dari Rabindranath Tagore. Bukan Tagore, Tagore ternyata bacanya. Dia ini adalah penyair, filsuf, pendidik dari India. Dia lahir pada tahun 7 Mei 1861. Kontribusinya pada pendidikan sangat relevan di era modern. Ini juga salah satu tokoh yang menginspirasi tokoh pendidikan di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, untuk membuat filosofi tentang pendidikan. Oke, prinsip pendidikannya dari Tagore, yang pertama adalah pendidikan alamiah. Belajar melalui interaksi langsung dengan alam. Contohnya siswa belajar botani dengan mengamati tumbuhan. Jadi dalam si filosofi pendidikannya Rabindranath Tagore ini, kita sebut Tagore aja ya, dia kelasnya ini outdoor. Jadi siswanya disuruh untuk explore, kayak gitu, belajar langsung dari alam. Lalu kebebasan kreatif mendorong ekspresi diri dan inovasi. Siswa belajar bebas memilih topik proyek seni mereka. Jadi memang seperti itu belajarnya. Mereka dilatih untuk terus berinovasi, terus kreatif, kayak gitu. Lalu pengembangan holistik, mengintegrasikan aspek intelektual, emosional, spiritual, kurikulum mencakup seni, musik, dan juga olahraga. Ini, jadi dia tuh lebih filosofi pendidikannya yang
sifatnya bebas. Kayak gitu. Jadi mengarahkan untuk siswanya itu berpikir kreatif dan juga inovatif. Kayak gitu. Manifestasi filosofi, pendidikannya didirikan pada tahun 1901 sebagai sekolah eksperimental. Jadi sekolahnya untuk belajar atau bereksperimen secara langsung ketimbang mendengarkan kayak gitu. Jadi mereka lebih banyak ke prakteknya. Tujuannya menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dengan alam dan budaya. Kurikulumnya seni, drama, kerajinan tangan, pertanian, dan juga studi lingkungan. Nah, pendidikan dan nasionalisme, pertama itu dia berfokus kepada kritik terhadap sistem pendidikan kolonial Inggris. Jadi ini menentang. Kalau misalkan yang Inggris itu mereka di kelas, terus gurunya mempresentasikan, nah dia berbeda sedikit. Terus relevansinya pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di India pada saat itu. Jadi mencakup apa yang dibutuhkan, mempelajari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat itu. Lalu juga kemerdekaan, alat untuk kemerdekaan intelektual dan budaya. Karena sifatnya yang bebas itu mendorong siswa dan juga masyarakat sekitar menjadi orang yang bebas dan juga merdeka. Kalau di saat ini, relevansi di era saat ini itu berpusat pada siswa, integrasi teknologi, inklusif dan juga berkelanjutan. Kayak gitu. Jadi kita bisa menerapkannya dalam mungkin lebih banyak proyeknya ketimbang penjelasan materinya kayak gitu. Jadi siswanya dituntut untuk mencoba secara langsung seperti itu ketimbang hanya mendengarkan penjelasan. Biar mereka merasakan, biar mereka mengeksplorasi apa yang jadi bahan materinya. Seperti itu. Tantangan dan implementasinya. Kalau diimplementasikan di skala besar, tantangannya adalah implementasi filosofi Tagore dalam skala besar. Oh ini salah nih. Terus yang kedua salah ini. Salah kompas ini yang atas. Terus yang pertama harusnya adalah pelatihan guru, kebutuhan melatih guru untuk prinsip Tagore. Jadi kalau ingin mengimplementasikan prinsip pendidikannya dari Tagore ini, pertama yang harus dibutuhkan adalah pelatihan gurunya. Mendorong gurunya itu menjadi seorang yang kreatif dan juga inovatif. Kayak gitu. Dukungannya penting didukung pemerintah dan juga masyarakat. Nah, warisannya terhadap dunia oleh Rabindranath Tagore ini adalah yang pertama inspirasi dalam filosofi pendidikan sebagai sumber inspirasi global. Yang kedua, transformasi pendidikan sebagai alat transformasi pribadi dan juga sosial. Panggilan untuk mengembangkan sistem yang relevan, kayak gitu. Jadi kita bisa mengimplementasikan ini dengan teknologi-teknologi yang sudah ada saat ini. Kayak gitu. Oh, udah ternyata. Kayak gitu. Waduh, ada yang sedikit kepotong. Ada pertanyaan? Apa? Holistik. Menyeluruh. Iya, kayak gitu. Holistik. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut ya ke MOM. Oh, iya. Ke WhatsApp dong.